Hari-hari setelah aku tinggal bersama Rizal berjalan pelan, tapi rasa lelah di hatiku makin terasa. Kalau di awal, aku masih sibuk menyesuaikan diri. Sekarang aku mulai merasakan beratnya hidup yang benar-benar berbeda dari dunia anak yang dulu aku kenal. Pagi-pagi aku bangun, menanak nasi, menyiapkan lauk seadanya. Kadang telur, kadang mie, kadang cuma nasi dan sambal. Aku masih sering bingung, masih sering salah. Pernah suatu pagi, nasinya terlalu lembek. Rizal menatap panci, lalu menoleh ke aku. "Ini terlalu lembek ya," katanya hati-hati. Aku langsung panik. "Maaf mas, aku ulangi ya." Rizal menghela napas. "Nggak usah, dimakan aja. Lain kali, hati-hati." Kata-katanya biasa saja, tapi buat aku rasanya seperti ditegur besar. Dadaku langsung sesak. Aku mengangguk lalu menanduk. Setelah itu, di dapur aku menangis pelan. Aku cuma salah nasi, tapi kenapa rasanya sakit banget? Bisikku pada diri sendiri. Aku sadar, aku terlalu sensitif. Tapi, bagaimana tidak? Di umurku yang masih belasan, aku belum pernah menghadapi tekanan seperti ini. Di sekolah, kalau salah, paling ditegur guru. Di rumah, kalau salah, ibu masih membela. Di sini, aku harus belajar berdiri sendiri. Masalah kecil mulai terasa besar. Suatu hari, aku lupa menyapu lantai karena badanku benar-benar capek. Rizal pulang, melihat lantai yang agak kotor. "Kamu nggak sempat bersih-bersih?" tanyanya. Aku menggeleng. "Aku pusing dari pagi mas." Rizal terdiam sebentar, lalu berkata, "Ya sudah, lain kali bilang. Soalnya rumah jadi kelihatan gak keurus." Aku hanya menjawab, "Iya." Tapi setelah dia masuk kamar, aku duduk di kursi dan menangis lagi. Aku merasa gagal, padahal aku baru belajar. Di saat yang sama, omongan orang-orang juga mulai sampai ke telingaku. Tetangga yang kadang lewat depan rumah, suka melirik, lalu berbisik, "Masih bocah banget ya istrinya." Iya, kasihan, tapi ya sudah jadi istri. Ada juga yang terang-terangan berkata padaku, "Kamu sekarang harus pintar jaga suami, jangan manja." Ya, aku cuma tersenyum kecil, tapi hatiku perih. Seolah semua orang punya standar tentang seperti apa seharusnya seorang istri, dan aku merasa tidak cocok dengan semua itu. Puncaknya, beberapa bulan setelah menikah, tubuhku mulai sering terasa aneh. Aku mudah mual, cepat lelah, dan sering pusing. Awalnya aku kira cuma masuk angin, tapi suatu pagi, aku muntah sampai lemas. Rizal kaget. "Kamu kenapa?" "Aku nggak tahu mas, mual banget," jawabku sambil memegang perut. Rizal langsung mengajakku ke bidan. Di sana, setelah diperiksa, bidan tersenyum kecil. "Ini bukan sakit, kamu hamil." Kata itu terdengar seperti petir di siang bolong. "Hamil?" Aku menoleh ke Rizal, lalu kembali ke bidan. "Bu, serius?" "Iya nak, usianya masih sangat muda ya. Kamu harus ekstra jaga kesehatan," kata bidan dengan nada khawatir. Di perjalanan pulang, kami sama-sama diam. Aku memegang perutku yang masih rata. Aku belum benar-benar mengerti apa artinya hamil, tapi aku tahu ini tanggung jawab besar. Sampai di rumah,
Aku duduk di kasur, menatap kosong. "Mas, aku takut," kataku akhirnya. Rizal duduk di sampingku. Aku juga kaget, tapi ini sudah terjadi. Kita harus jaga sama-sama. Air mataku jatuh, tubuhku sering sakit. Aku takut nggak kuat. Rizal menghela napas. "Kamu harus kuat, Sari. Demi anak kita." Kata harus kuat itu lagi. Semua orang seakan menuntut aku kuat, tanpa benar-benar melihat kalau aku masih rapuh. Sejak tahu aku hamil, hidupku makin berubah. Aku sering mual, kadang sampai tidak bisa makan. Badanku lemas, tapi aku tetap berusaha masak dan beres-beres. Suatu pagi, aku muntah di dapur, sampai panci jatuh ke lantai. Suaranya keras. Rizal yang belum berangkat kerja langsung datang. "Kamu kenapa sih? Hati-hati dong," katanya agak kesal. Aku jongkok, gemetar. "Maaf, aku nggak sengaja. Aku mual." Rizal terdiam, lalu membantuku berdiri. "Ya sudah, duduk dulu." Aku duduk di kursi, sambil menahan air mata. Aku bukan sengaja ceroboh. Aku benar-benar sakit. Setelah itu, kami jadi lebih sering beda pendapat. Rizal merasa aku kurang cekatan. Aku merasa dia kurang mengerti keadaanku. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara. "Mas, aku capek. Badanku sakit terus," kataku pelan. Rizal menghela napas. "Aku juga capek kerja seharian, tapi ya mau gimana lagi? Ini tanggung jawab kita." Aku menunduk. "Aku tahu, tapi aku cuma pengen dimengerti." Rizal terdiam. "Aku ngerti kamu masih muda, tapi sekarang kamu sudah jadi istri, Sari." Kalimat itu lagi, seolah status istri menghapus semua hakku untuk merasa seperti anak kecil. Aku tidak menjawab lagi. Malam itu aku tidur dengan punggung menghadap Rizal, sambil menahan tangis. Aku mulai sering memikirkan teman-temanku. Mereka mungkin masih sibuk ujian, tugas kelompok, atau sekadar ribut soal hal-hal kecil. Sementara aku memikirkan mual, perut, dan tanggung jawab jadi ibu. Suatu sore, Rina datang menjenguk. Begitu melihatku, dia kaget. "Kamu kelihatan kurus, Sar. Kamu kenapa?" Aku menghela napas. "Aku hamil, Rin." Mata Rina membesar. "Serius? Kamu kuat?" Aku tersenyum pahit. "Aku harus kuat," kata semua orang. Rina menggenggam tanganku. "Kalau kamu capek, nangis aja, jangan dipendem." Aku mengangguk. Lalu tanpa sadar air mataku jatuh lagi. "Aku kangen sekolah, Rin. Kangen jadi anak-anak," kataku terisak. Rina ikut berkaca-kaca. Aku nggak tahu harus bilang apa, tapi aku doain kamu baik-baik saja. Setelah Rina pulang, aku duduk lama di depan rumah, menatap jalan. Aku merasa makin jauh dari dunia yang dulu aku kenal. Masalah demi masalah datang, bukan cuma dari dalam rumah, tapi juga dari dalam diriku sendiri. Aku sering merasa marah, sedih, bingung, semua bercampur. Kadang aku merasa iri pada Rizal, karena dia masih bisa keluar rumah, kerja, ngobrol dengan teman, sementara aku terkurung di rumah, dengan tubuh lemah dan pikiran penuh. Suatu malam, aku menangis lagi dan berkata pada Rizal, "Mas, andai aku gak menikah sekarang,
Mungkin hidupku beda. Rizal terdiam lama, lalu berkata pelan, aku juga kadang mikir gitu. Tapi, semua sudah terjadi, Sar. Aku mengangguk. Iya, aku tahu. Tapi rasanya berat banget. Rizal tidak menjawab, dia hanya menatap lantai. Disitulah aku benar-benar sadar. Pernikahan di usia dini bukan cuma soal tinggal bersama atau pakai status istri. Ini tentang tekanan yang datang bertubi-tubi. Saat aku sendiri belum siap secara mental dan fisik, masalah mulai datang satu persatu. Seperti ombak yang tidak berhenti. Dan aku, yang masih sangat muda, hanya bisa berusaha bertahan, sambil terus bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus memaksakan diri jadi dewasa? Padahal, jiwaku masih ingin pulang ke masa kanak-kanak.